Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala pujiannya milik Allah yang senantiasa memberikan kita kesempatan untuk senantiasa belajar setiap hari. Jadi untuk hari ini kita akan melanjutkan pelajaran kita kemarin terkait tentang perbandingan. Nah, sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, mari kita bersama-sama berdoa. Semoga apa yang kita lakukan hari ini, aktivitas kita hari ini, senantiasa mendapatkan berkat, rahmat dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Ya, alhamdulillah. Jadi untuk hari ini kita akan belajar pada materi rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda, itu berada pada KD 34 dan KD 44. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rasio dua besaran, satuannya sama dan berbeda, dengan fokus pada faktor skala dan proporsi kecepatan. Jadi kalau sebelumnya kita pernah membahas tentang bagaimana menyelesaikan masalah yang rasio dua besaran yang satuannya sama dan berbeda, sekarang kita masuk ke faktor skalanya. Baik, kita lanjutkan. Kita mengingat kembali bahwa perbandingan itu dituliskan dalam bentuk A per B atau A berbanding B, dengan A dan B merupakan bilangan asli. Jadi itu adalah syarat ya. Dan B tidak boleh sama dengan 0. Yang kedua, kita mengingat kembali bahwa kedua satuan yang dibandingkan itu harus sama. Jadi ketika membandingkan sesuatu dan satuannya belum sama, usahakan kita menemukan bagaimana membandingkan dengan satuan yang sama. Kemudian yang ketiga, antara A dan B sudah tidak mempunyai lagi faktor persekutuan kecuali satu. Jadi ini penting diingat ya untuk materi inti pada perbandingan. Kemudian kita masuk ke skala. Skala itu rumusnya adalah, atau skala itu adalah ukuran atau jarak pada gambar berbanding dengan ukuran jarak sebenarnya. Kadang juga kita mengistilahkan skala itu adalah UG per US atau ukuran gambar berbanding ukuran sebenarnya. Kemudian faktor skala. Nah, faktor skala itu adalah ukuran setelah diperbesar atau diperkecil berbanding dengan ukuran sebelum diperbesar atau diperkecil. Jadi faktor skala ini berbicara tentang bagaimana sesuatu itu telah diperbesar ukurannya atau diperkecil, itu yang dibandingkan dengan ukuran sebelumnya. Baik, kita lanjut. Nah, sekarang bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan perbandingan dua besaran? Sekarang perhatikan contoh berikut. Perbandingan kelereng Faiz dan Bayu 4 berbanding 11. Jadi ini bukan jumlahnya tapi perbandingannya. Jumlah kelereng mereka adalah 60. Tentukanlah selisih kelereng keduanya. Nah, sekarang soal ini adalah contoh soal perbandingan dua besaran. Namun ada beberapa hal yang penting diperhatikan sebelum kita menyelesaikan soal ini. Sekarang kita lihat ya. Nah, hal terpenting yang pertama adalah kita harus tahu 4 banding 11 ini adalah perbandingan antara kelereng Faiz dan Bayu. Jadi ini bentuk perbandingannya 4 berbanding 11. Jika memperhatikan bentuk perbandingannya, maka kelereng siapakah sebenarnya yang banyak, Faiz atau Bayu? Oke, bagus. Jadi kalau berdasarkan perbandingannya, kelerengnya Faiz itu lebih sedikit dibanding kelerengnya Bayu, atau dalam artian kelereng Bayu lebih banyak dibanding kelereng Faiz. Ini dalam bentuk perbandingan ya, belum nilai sebenarnya. Kemudian kata kunci kedua berdasarkan soal adalah jumlah kelereng. Jumlah kelereng mereka adalah 60. Jadi kata kuncinya juga adalah jumlah. Jadi perhatikan, Kidi, saya kasih
Jadi kata kuncinya juga adalah jumlah. Jadi adalah jumlah kelereng mereka adalah 60. Sekarang kita lihat, tentukanlah selisih kelereng keduanya. Nah, sekarang kita lihat jumlah perbandingan kelereng Faiz dan Bayu adalah 11 ditambah 4 sama dengan 15. Jadi jumlah perbandingannya adalah 15. Kemudian selisih perbandingan. Jadi setelah kita lihat berapa jumlah perbandingannya, kita perhatikan juga berapa selisih perbandingannya, yaitu dengan mengurangkan 11 dikurang 4 adalah 7. Kemudian maka selisih kelereng keduanya adalah 7 berbanding 15 dikali 60. Kenapa 7-nya di atas bukan 15-nya di atas? Karena yang ditanyakan adalah selisih. Jadi begitu kata kuncinya. Kenapa? Siapa tahu ada yang bertanya, Bu, kenapa 7 di atas bukan 15 dulu per 7? Karena yang ditanyakan adalah selisih. Maka perbandingan yang ada di atas adalah selisih dari perbandingan yang diketahui. 7 berbanding 15 kali 60 adalah hasilnya 28 buah. Jadi selisih kelereng keduanya adalah 28 buah. Jadi kita tidak mencari berapa kelerengnya Faiz dan Bayu karena tidak ditanyakan pada soal, yang ditanyakan hanya selisih kelereng keduanya. Baik, sampai di sini bisa dipahami? Nah, kalau mau lebih paham lagi, ini kan ada 28. Ini ada 28. Coba carilah jumlahnya. Kan sudah diketahui jumlahnya 60. Nah, siapa tahu ada anak-anakku sekalian yang mau mengetes, betulkah kalau dia selisihnya 28 jumlahnya 60? Boleh, silahkan. Ini diputar perbandingannya. 15 berbanding 7 dikali ini 28. Karena yang diketahui selisihnya 28, berarti 15 banding 7 kali 28, apakah betul tidak 60? Silakan dicoba. Oke, nah sekarang kita lanjut soal berikutnya. Bagaimana menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan skala? Perhatikan contoh berikut. Sekarang, sebuah peta mempunyai skala 1 berbanding 2.500.000 pada peta tersebut. Masih ingat apa arti 1 banding 2.500.000? Iya, bagus. Bahwa 1 berbanding 2.500.000 itu artinya bahwa 1 cm pada peta mewakili 2.500 cm pada jarak sebenarnya. Bagus. Nah, sekarang jarak kota A ke kota P adalah 3 cm. Jarak kota P ke kota B adalah 6 cm. Jadi perhatikan kidi, A ke P, kemudian P ke B. Lalu kota A ke kota Q 3 cm, kota Q ke kota B 4 cm. Adi berkendara dari kota A ke kota B melalui kota P. Jadi kalau Adi mulai start dari A ke B, tapi dia lewat P. Dan Ali berkendara dari kota A ke kota B. Jadi Ali juga start dari A menuju juga ke B, tetapi dia lewat Q. Berapakah selisih jarak tempuh yang dilalui Ali dan Adi? Jadi kalau misalnya mau ilustrasikan Q ini soal, bisa saja kita mulai start dari Sinjai mau ke Makassar misalnya. Si Adi ini dia lewat Bantaeng. Dia dari Sinjai ke Makassar tapi lewat Bantaeng misalnya. Dan Ali mau dari Sinjai ke Makassar tapi dia misalnya lewat Camba. Berapakah selisih jarak tempuh yang dilalui Ali dan Adi? Kita perhatikan bagaimana penjelasannya. Nah, sekarang jarak kota A ke kota B melalui kota P adalah A ke B melalui kota P, berarti jumlah adalah 3 cm tambah 6 cm, berarti dia 9 cm kalau dari A ke B melalui P. Sekarang yang kedua, jarak kota A ke kota B melalui kota Q. Dari 3 cm ditambah 4 cm yaitu 7 cm. Jadi perhatikan kidi, A ke B melalui P
3 tambah 6. Kemudian A ke B melalui Q 3 tambah 4. Oke, selisih jarak tempuh pada peta, jadi selisihnya ini antara A ke B melalui P dengan A ke B melalui Q adalah 9 cm dikurang 7 cm adalah 2 cm. Selisih jarak tempuh sebenarnya adalah 2 cm dikali dengan perbandingannya tadi 2.500.000 cm diperoleh 5 juta cm. Maka 5 juta cm ketika kita ubah menjadi kilometer, maka dia menjadi 50 kilometer. Bisa ya? Nah, di sini jelas terlihat bahwa ketika dia melalui A ke B melalui P, kemudian dari A ke B melalui Q, maka jarak tempuhnya itu beda 50 km Ki. Jadi misalnya dia lewat Bantaeng atau dan satunya lagi lewat Camba, maka ternyata melalui lewat Camba itu lebih cepat sampai. Kenapa? Karena beda 50 km Ki kalau lewat Bantaeng. Begitu misalnya. Jadi bagaimana mengilustrasikan soal itu seperti itu. Baik, untuk soal ini bisa dipahami? Saya yakin bisa ya. Nah, untuk lebih memahamkan lagi, silakan anak-anakku sekalian selesaikan 2 soal. Yang pertama, perbandingan berat badan Ani banding Ita banding Ima adalah 2:3:5. Jika selisih berat Ani dan Ima adalah 24 kilo, tentukanlah jumlah berat badan ketiganya. Jadi perhatikan unsur-unsur yang diketahui. Yang diketahui itu selisihnya Ani dan Ima. Jadi Ita itu belum diketahui. Kemudian tentukan jumlah berat badan ketiganya. Artinya apa? Harus dicari satu-satu di berapa berat badannya Ani, berapa berat badannya Ita, dan berapa berat badannya Ima. Kemudian kita jumlahkan berat badan ketiganya. Soal nomor 2. Pada denah dengan skala 1:200 terdapat gambar kebun berbentuk persegi panjang dengan ukuran 7 cm kali 4,5 cm. Hitunglah luas kebun sebenarnya. Saya yakin ini bisa ya, karena sudah diketahui panjang berbentuk persegi panjang, panjangnya 7 dan lebarnya 4,5 dalam bentuk denah. Nah, dengan skala 1:200. Silakan cari luasnya dulu, bisa cari luasnya dulu, kemudian ubah menjadi ukuran sebenarnya. Baik, untuk hari ini cukup sekian. Silahkan jika ada hal-hal yang belum dipahami, silahkan bertanya. Dan untuk pertemuan kita hari ini saya cukupkan. Jadi untuk daftar hadirnya adalah anak-anakku sekalian yang mengirimkan catatan dan tugas itu menjadi indikator kehadiran tak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.